Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi alim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 8 ingin membicarakan atau menjelaskan tentang inna wa akhwatuha, kana wa akhwatuha, dan lanna wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha di sini dalam kata-kata bahasa Arab atau nahwu, kana wa akhwatuha secara harfiah berarti kana dan saudara-saudaranya. Kelompok ini terdiri dari kata kerja, fiil yang memiliki fungsi di nahwu khusus ketika masuk ke dalam jumlah ismiyah. Kalimat nominal yang terdiri dari mubtada dan khabar. Fungsi utama dari kana wa akhwatuha merofakkan mubtada. Mubtada yang awalnya berharokat rofa biasanya bermah tetap dalam keadaan rofa. Namun statusnya berubah menjadi kana, ismun kana, atau isim kana. Salah satunya adalah saudara-saudaranya, dari saudara-saudaranya. Kedua, menasabkan khobar. Khobar yang awalnya berharokat rofa biasanya gemah berubah menjadi berharokat masuk, biasanya fathah. Statusnya berubah menjadi khobar kana, atau khobar salah satu dari saudara-saudaranya. Dengan kata lain, kana wa akhwatuha adalah amil nawasif atau faktor rusak yang merusak tatanan asli jumlah ismiyah dengan mengubah hukum i'rab khobar dan dari rofa menjadi nasab. Sementara mubtada tetap rofa namun berganti nama. Baik, selanjutnya setiap contoh pada bagian pertama atau kanan tersusun dari mubtada dan khobar. Keduanya dirofakan sebagaimana yang kamu ketahui. Apabila kamu lihat bagian kedua atau sebelah kiri, kamu mendapati contoh-contoh itu didahului oleh salah satu dari fiil berikut. Contohnya yang pertama itu kana, foro, laisa, asbaha, amsa, adha, zolla, dan bata. Apabila kamu perhatikan akhir dari isim-isim pada bagian ini, kamu mendapati bahwa isim pertama pada setiap contoh itu dirofakan dan isim keduanya itu dinasabkan seluruhnya. Perubahan ini terjadi tidak lain karena adanya fiil-fiil di atas yang masuk atasnya. Jika fiil-fiil ini apabila masuk atas mubtada dan khobar, maka merofakan atau dalam arti sederhana mendomakan isimnya mubtada dan menasabkan dalam arti sederhana menasabkan khobarnya. Selanjutnya begitupun juga dengan bentuk fiil mudhari dan fiil amr dan fiil tersebut memiliki pengaruh seperti itu, kecuali kayak laisa yang tidak memiliki mudhari dan amarnya. Apabila kamu perhatikan makna dari fiil ini, akan kamu dapati bahwa karena berfungsi memberi sifat mubtada dengan khobar pada masa yang telah lalu, dan soro menunjuki atas perubahan mubtada dari suatu kondisi ke kondisi yang lain, dan laisa berfungsi sebagai penafian. Adapun asbaha, amsa, amduha, walla, sama ba'da berfungsi memberi keterangan waktu mubtada dengan khobar berturut-turut, atau kayak sepertinya waktu subuh, waktu sore, waktu duha, waktu siang, dan waktu malam. Selanjutnya yaitu kaidah. Jika kana masuk atas mubtada dan khobar, maka dirofakan isim yang pertama atau mubtada dan disebut isim kana, dan menasabkan isim yang kedua yaitu khobar dan disebut khobar kana. Sama seperti kana, fiil berikut juga memiliki pengaruh tersebut. Fiil itu adalah yang pertama ada soro, laisa, asbaha, amsa, adha, zolla, dan yang terakhir yaitu bata. Fiil-fiil ini disebut dengan saudara-saudara kana. Setiap fiil mudhari dan amr dari fiil tersebut memiliki pengaruh seperti fiil
fi'il madinya kecuali laisa karena tidak punya bentuk mudhari dan amatnya. Selanjutnya contohnya sepertinya kayak sebelum dimasukkan yaitu kalimatnya al-baitu kabirun yang berarti rumah itu besar. Al-baitu sebagai mubtada dan kabirun itu adalah khobarnya, tapi dia tetap rofa, masih rofa. Setelah dimasuki kana menjadi kana al-baitu kabirun. Kenapa? Karena itu dimasukin sama kana yang menjadi artinya dahulu rumah itu besar. Kana di sini adalah fi'il madhi naqis dari kana wa akhwatuha, dan al-baitu adalah isim kana, itu sebagai rofa. Kabirunnya adalah khobar kana, yaitu sebagai masuk. Saudara-saudara kana wa akhwatuha antara lain selain kana terdapat beberapa fi'il yang memiliki fungsi serupa. Di antaranya ada amsa, itu artinya menjadi atau di waktu sore. Ada asbaha, menjadi di waktu siang. Azha itu di waktu menjadi atau waktu duha. Zola tetap berada atau menjadi di waktu siang. Bata bermalam atau menjadi di waktu malam. Suara menjadi atau menunjukkan perubahan keadaan, dan laisa bukan atau tidak menunjukkan negasi. Kayak ada contohnya kayak sebelum dimasuki kana jadi kayak az-zahamu syadidun yang berarti kemacetan itu parah, dan setelah dimasuki kana jadi kana zahamu syadidan, kemacetan yang telah terjadi itu parah. Yang selanjutnya yaitu inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha adalah kelompok huruf atau artikel dalam tata bahasa Arab atau nahwu yang memiliki fungsi khusus ketika masuk pada jumlah ismiyah atau kalimat yang diwakili dengan isim terdiri dari mubtada dan khobar. Singkatnya, inna wa akhwatuha adalah amil nawasih atau faktor pengubah yang menasabkan mubtada, mengubah harokat akhir mubtada menjadi fathah, dan mubtada ini kemudian disebut sebagai isim inna. Selanjutnya yaitu merafakan khobar. Di sini maksudnya membiarkan harokat akhir khobar tetap domah, dan khobar ini kemudian disebut sebagai khobar inna. Berbeda dengan kana wa ahwatuha yang juga merupakan amil nawasih, namun memiliki fungsi berlawanan atau merafakan mubtada dan menasabkan khobar. Jika kamu perhatikan pada bagian kiri ini, maka akan kamu ditepati isim pertanya, dapati isim pertama yaitu mubtada. Pada setiap contoh tersebut diasopkan dan setiap isim keduanya itu khobar. Dirofakan, perubahan ini terjadi karena adanya huruf-huruf di atas. Huruf-huruf tersebut jika masuk atas mubtada dan khobar, maka ia menasabkan yang pertama mubtada yang disebut isimnya, dan merofakkan yang kedua yaitu khobar dan disebut khobar. Apabila kalian mau telusuri makna huruf yang 6 di atas, akan kalian dapati bahwa makna dan untuk menguatkan penekanan makna kondisi khobar bagi mubtada, dan innaka bermakna sebagai penyerupaan mubtada dengan khobar. Lakinna bermakna bertentangan, yaitu mencegah pendengaran dari memahami sesuatu yang tidak dimaksudkan, dan laisa menunjukkan atas makna pengandai-andaian jadi khobar, dan la'alla menunjukkan makna harapan. Terjadinya khobar biasanya digunakan untuk harapan yang lama sulit terwujud, sedangkan a'jala biasanya digunakan untuk harapan yang segera mudah terwujud. Anggota inna wa ahwatuha dan fungsinya. Ada 6 huruf yang termasuk dalam inna wa ahwatuha, masing-masing dengan makna dan fungsinya
pun rumah itu indah. Setelah masuk innal baital jamilun. Rumah itu indah. Al-baita isim inna mansub, jamilun khobar inna marfu. Bermakna bahwa atau sesungguhnya sama dengan inna atau ana. Berfungsi untuk taukid atau penegasan. Perbedaannya adalah ana biasanya terletak di tengah kalimat dan didahului oleh kata kerja atau partikel lain. Contohnya, alimtu annal ilma nur. Aku mengetahui bahwa ilmu itu cahaya. Selanjutnya di sini ada ka'anna bermakna seakan-akan atau seolah-olah. Berfungsi untuk tasbih atau menyerupakan. Contohnya kanal wasatana ka'anna al-waladu asadu. Kanal walada asadu di sini yang berarti seakan-akan anak itu singa. Jadi di sini tuh ada kayak seperti menyerupakan dari kata ka'anna. Lakinnya bermakna akan tetapi atau namun, berfungsi untuk istinrok, menyusul pembicaraan atau mengoreksi kesalahpahaman sebelumnya. Contoh Zaidan Zakari, lakan Zaidun Zakiyun, lakin lahu rasulun. Zaid itu cerdas, akan tetapi dia malas. Laita bermakna seandainya atau kiranya, berfungsi untuk tamanni, mengharap sesuatu yang sulit atau tidak mungkin terjadi. Contohnya laita syababa yaudu yauma, seandainya masa muda kembali suatu hari. Bermakna selanjutnya adalah Allah, bermakna semoga atau mudah-mudahan, berfungsi untuk taragi, mengharap sesuatu yang mungkin terjadi, atau isfaq, khawatir. Contohnya Allahu yarhamuna, yang artinya semoga Allah merahmati kita. Yang selanjutnya yaitu zonna wa ahwatuha. Dalam ilmu nahwu atau tata bahasa Arab, zonna wa ahwatuha secara harfiah berarti zonna dan saudara-saudaranya. Ini adalah sekelompok fiil atau kata kerja yang memiliki khusus dalam suatu kalimat. Zonna wa ahwatuha merupakan bagian dari amil nawasih yang masuk terhadap susunan mubtada dan khabar. Selain kana wa ahwatuha dan inna wa ahwatuha, zonna wa ahwatuha merupakan fiil yang masuk ke dalam struktur mubtada khabar dan merubah status ke depannya. Selanjutnya fungsi zonna wa ahwatuha. Zonna wa ahwatuha berfungsi memasukkan mubtada dan khabar. Kasih masuk tansibul mubtada wal khabar. Setelah ada tambahan zonna wa ahwatuha kedudukan mubtada dan khabar berubah menjadi maf'ul dua-duanya. Mubtada menjadi maf'ul awal, maf'ul pertama, dan khabar menjadi maf'ul tsani, jadi yang itu maf'ul kedua. Contohnya di sini ada aliyun qabibu, ada tambahannya zonna menjadi zonantu aliyan qabiba. Contoh pada kalimat pertama, asbutun pada khabar dengan posisi ala sebagai mubtada dan qabibu, ali sebagai mubtada dan tabibu sebagai khabar mubtada. Baik mubtada juga khabar. Mubtada keduanya ber'irab rafa, akan tetapi setelah ada tambahan zonna, lafaz ali berkedudukan sebagai maf'ul zonna pertama dan tabibu sebagai maf'ul zonna yang kedua. Dari segi i'rab yang sebelumnya ber'irab rafa berubah menjadi nasab menjadi aliyan zonantu aliyan tabiban, yang artinya aku mengira alim seorang dokter. Selanjutnya yaitu selain zona terdapat ahwat zona atau saudara-saudara zona yang berfungsi sebagai zona. Merajuk kitab al-Jurumiyah. Ahwat zona terdiri dari hasita, fala, jamma, alima,
dan ihtaza apa? Takhoza, ihtakhoza dan ihtakhoza. Ahwal zona berjumlah 9 ditambah zona menjadi 10. Ambil yang menasabkan mubtada dan khabar. Makna zona wa ahwatuha dan contohnya, zona wa ahwatuha berjumlah 10 dan semuanya berbentuk fi'il. Dari 10 tersebut terbagi menjadi 3 bagian, yaitu af'al al-yakin, terus al-af'al jurhan, ar-rujhan dan af'al al-tasyir. Yang pertama af'al al-yaqin. Maksud af'al al-yaqin di sini yaitu fi'il-fi'il mempunyai makna yakin, dan diantaranya fi'il-fi'il yang masuk ke dalam af'al yakin ada 4, yaitu doa mempunyai 2 makna, yaitu alima dan i'taqada, yang mempunyai arti mengetahui dan yakin. Contohnya wa'aitu aliyan tabiban, yang artinya saya yakin Ali seorang dokter. Alimah mempunyai 1 makna, yaitu i'taqada, yang mempunyai arti yakin. Contohnya alimtu aliyan tabiban, saya yakin Ali seorang dokter. Wajada di sini mempunyai 2 makna, yaitu alimah dan i'taqada, yang mempunyai arti mengetahui dan yakin. Contohnya wajadtu baqaran nahihan, artinya saya yakin bakri sukses. Nah, selanjutnya itu sami'a yang mempunyai makna taqada, yang mempunyai arti yakin. Contohnya sami'tu aliyan mujtahidan, artinya saya yakin Ali orang yang bersungguh-sungguh. Atau sami'tu zayyidan yaqul. Yang kedua yaitu af'al ar-rujhan. Maksud af'al ar-rujhan yaitu fi'il yang mempunyai arti menyangka. Fi'il yang termasuk ke dalam af'al ar-rujhan diantaranya zanantu baqara, mempunyai arti menyangka atau mengira. Contohnya zanantu baqaron sadiqoka, artinya saya mengira Bakri adalah temanmu. Yang kedua yaitu hasibtu aliyan, hasibtu kan ya? Hasibtu aliyan jalisa, artinya saya mengira Ali duduk. Selanjutnya yaitu hiltul farosa jahiban, artinya saya mengira kuda pergi. Dan yang terakhir yaitu ja'antu zaidan jahilan, yang artinya saya mengira Zaid itu bodoh. Yang terakhir adalah af'al tasyir. Maksud af'al tasyir di sini yaitu fi'il mempunyai arti menjadikan. Fi'il yang termasuk dalam af'al tasyir diantaranya ja'ala mempunyai makna taswir yang berarti menjadikan. Contohnya ja'altu aliyan sodiban, artinya saya menjadikan Ali sebagai teman. Yang selanjutnya taqoda mempunyai makna taswir yang berarti menjadikan. Contohnya taqodul ma'a nazifan, artinya saya menjadikan air ini bersih. Ya, mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan karena kami